Hafiz Sahib, di mana seseorang tinggal, ia melakukan interaksi sosial, saling berkunjung. Kaum pria pun terkadang memiliki sahabat karib atau teman yang sangat dekat, dan sedemikian dekatnya sehingga saling berkunjung ke rumah satu sama lain, seperti hubungan keluarga. Dalam kondisi di mana seseorang mengundang kawannya dan keluarganya untuk makan di rumahnya, apakah kedua keluarga tersebut bisa duduk bersama pada satu meja? Bagaimana hukumnya? Wasim Sahib sejauh berkenaan dengan hal ini, kepada siapa harus berpardah dan kepada siapa seseorang tidak perlu berpardah, Al-Quran telah menyampaikan dengan sangat jelas, dan sebelumnya beliau pun telah menjelaskan secara singkat bahwa di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala lebih kurang ada 12 kerabat yang difirmankan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan selanjutnya yakni seorang wanita tidak perlu menutupi wajahnya pertama di hadapan suaminya dan beberapa kerabat lainnya yang jumlahnya 12. Di antara hubungan kekerabatan tersebut, Allah Ta'ala tidak menyebutkan hubungan teman. Dari itu dapat jelas diketahui bahwa teman Anda tergolong kepada orang yang bukan muhrim, istri teman Anda bukan muhrim bagi Anda, dan kawan Anda bukan muhrim bagi istri Anda. Untuk itu hukum pardah harus diterapkan. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sampai hal yang sekecil-kecilnya berkenaan dengan adab akhlak di dalam lingkungan sosial. Seberapapun dekatnya pertemanan seseorang, difirmankan, jika kamu mengunjungi rumah seseorang, apakah dia kawan, kerabat maupun saudara, dikatakan, pertama-tama, perkenalkan diri, wa tusallimu ala ahliha, dan ucapkan salam, lalu mintalah izin jika ingin masuk ke dalam rumahnya. Lalu difirmankan, in qila lakum murji'u, farji'u, huwa azka lakum. Yakni jika kamu mendapatkan jawaban bahwa tidak ada orang di rumah itu, yaitu suami atau anaknya sedang tidak ada di rumah, maka kembalilah pulang. Allah telah berfirman, irji'u, maka kembalilah, karena hal itu lebih suci bagi kalian. Lalu difirmankan lebih lanjut, hendaknya pria dan wanita berhati-hati ketika memandang satu sama lain. Seberapapun kentalnya persahabatan, istri kawan Anda adalah bukan muhrim bagi Anda. Begitupun istri Anda bukan muhrim bagi kawan Anda. Terkadang nampak kepada kita, sebagian kawan mengatakan bahwa istri Anda seperti adik saya sendiri, atau si Anu seperti adik saya sendiri. Di dalam surah Al-Ahzab, telah dijelaskan mengenai hal ini, bahwa zaman dahulu di Arab ada suatu kebiasaan yang menyebutkan bahwa ia seperti anak saya, dan orang itu mendapatkan hak seperti anak, bahkan mendapatkan bagian warisan, dan mengharamkan istrinya bagi dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikum qaulukum biafwahikum." Ini hanya ucapan di mulut saja. Dengan menyebutnya seperti anak, ia tidak lantas menjadi anak atau saudara kamu. Difirmankan, "Dzalikum qaulukum biafwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Allah telah berkata benar, jadi dengan ucapan mulut kalian tidak lantas ia menjadi muhrim bagi kamu. Dia adalah kawan kamu, istri kawan kamu. Untuk itu akan tetap pada batasan-batasan seperti yang telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam syariat. Bahkan tidak hanya kawan saja, contoh lain di dalam suatu keluarga setelah menikah ada hubungan kekerabatan saudara ipar, yakni adik atau kakak dari suami. Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wad-dakhul 'alan nisa," yakni berhati-hatilah ketika mengunjungi para wanita. Sahabat bertanya, bagaimana dengan saudara ipar? Rasulullah SAW bersabda, saudara ipar adalah bagaikan maut atau kematian. Maksudnya adalah, sebagaimana seseorang berjuang keras untuk terhindar dari kematian, begitu juga seorang wanita harus berusaha keras untuk menjaga jarak dari saudara ipar, namun tetap saja kadang tidak bisa dihindari. Namun berkenaan dengan adab pardah harus tetap diperhatikan, misalnya ketika harus menyajikan makanan di dalam rumah, meskipun tidak perlu menutup wajah, namun kenakanlah kain penutup kepala. Coba perhatikan, kepada kerabat dekat sekalipun, Rasulullah sedemikian rupa menekankan kepada kita untuk sangat berhati-hati, maka apalagi hanya hubungan persahabatan atau pertemanan. Namun artinya bukanlah bahwa dalam suasana yang tidak biasa pun seorang wanita tetap harus menerapkan pardah. Dan hal ini telah kita bahas tadi, yakni kesempatan apa saja seorang wanita bisa membuka penutup wajahnya, misalnya ketika berobat ke dokter. Saya menganggap perlu untuk membacakan satu kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam pada kesempatan ini. Huzur alaihissalam dengan bahasa yang indah dan jelas telah bersabda, perlu diingat bahwa seorang wanita harus menerapkan pardah kepada seluruh pria selain dari suami dan muhrimnya atau orang-orang yang diharamkan untuk dinikahinya.
Wanita yang tidak berpardah di hadapan pria yang bukan muhrim, syaitan akan menyertainya. Beliau alaihissalam telah bersabda dengan sangat jelas, seorang wanita harus menerapkan pardah kepada orang-orang selain dari yang telah Al-Quran sebutkan. Jazakumullah ahsanal jazaa Hafiz Sahib.